Para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan juga untuk rame-rame belajar sepanjang hayat, yaitu Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum saya perkenalkan, saya mohon untuk klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, supaya juga Anda bisa mendukung kami di dalam membangun channel untuk berbagi pengetahuan ini. Narasumber kita adalah Bapak Kiai Haji Zainal Arifin Junaidi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad di Poncol, dan beliau juga merupakan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU dari tahun 2013-2022. Nah, sekarang beliau dipercaya juga untuk menangani, mengetuai Hisminu, yaitu sebuah lembaga baru yang diciptakan oleh Pak Kiai bersama Kiai Agil Sirot, saya kira. Saya dengar beritanya begitu, merupakan himpunan sekolah dan madrasah Islam Nusantara. Nah, beberapa hari yang lalu beliau adalah ketemu dengan Bapak Presiden, luar biasa. Nah, akan kita dengar oleh-olehnya apa ketemu dengan Presiden itu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi dari pertemuan itu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suyanto, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik, Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bilang baik, insya Allah baik. Karena apa yang dikatakan Pak Kiai kepada santrinya itu adalah doanya. Saya kira begitu. Amin, amin, amin. Nah, Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Kemarin bertemu dengan Presiden. Apa yang dicurhatkan kepada Presiden dan apa manfaatnya buat organisasi baru Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara itu, Pak Kiai? Ya, terima kasih Prof. Yanto. Jadi sebenarnya Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia ini sudah mengajukan surat ke Presiden untuk bisa menghadap. Itu bulan November 2021. 21. Wow. Ya, terus kemudian bulan Februari 2022 ini diulang lagi, kita bikin surat lagi. Nah, baru kemarin ini kita dikontak untuk bisa hadir di Istana Merdeka, diterima oleh Bapak Presiden. Oh, ya. Ini adalah surat yang kesekian yang dilayangkan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia kepada beberapa pihak, DPR, kemudian para pejabat di lingkungan pemerintah yang menangani bidang pendidikan. Nah, di DPR kami sudah diterima di Komisi 10. Kemudian kami audiensi diterima oleh fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKB. Jadi ini adalah yang kesekian, tetapi dari Mendikbud malah belum ada respon apa-apa sampai sekarang ini. Nah, Presiden ini kami juga tidak menyangka karena kami diberitahunya hari Sabtu, kemudian jamnya belum ditentukan, kemudian kewajiban PCR H-1, jadi agak repot kemarin karena H-1-nya itu kan hari Ahad, jadi banyak tempat tes yang tutup. Nah, kami ini Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI ini terdiri dari 6
penyelenggara pendidikan. Yang pertama Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, kemudian Hisminu, Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, kemudian Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, kemudian Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Selain itu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Taman Siswa. Tetapi kemarin yang dari Taman Siswa tidak ada yang bisa gabung karena katanya sedang ada acara di Jogja. Nah, kami ini karena sudah lama aliansi ini terbentuk sudah lama, jadi kami sudah banyak berjuang bersama. Ya. Antara lain waktu kami memperjuangkan guru PPPK. Gitu. Oke. Ya, dan alhamdulillah itu kemarin direspon baik oleh Presiden. Jadi kalau bagi kami Hisminu, kenapa kami ikut berjuang melalui aliansi ini, karena di dalam perspektif Hisminu, perubahan Undang-Undang Sisdiknas ini akan membawa implikasi yang sangat panjang. Ya. Jadi memang sih kalau dilihat dari usia Undang-Undang Sisdiknas ini, Undang-Undang ini kan disahkan tahun 2003, ya, nomor 20 tahun 2003. Sekarang ini hampir 40 tahun ya. Banyak hal yang harus direspon oleh undang-undang kita. Namun demikian kita tidak bisa begitu saja kemudian langsung membuat aturan mainnya gitu. Ya. Harus ditetapkan dulu peta jalan pendidikan yang tidak kita raih itu ke depan itu apa. Ya. Setelah itu ditetapkan aturan mainnya, ditetapkan program-programnya gitu. Nah, dalam pandangan kami ini lompat ini tiba-tiba saja dibikin rancangan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, kami melihat sekarang memang banyak sekali perkembangan. Kemarin ketika terjadi pandemi itu kita menjalani pendidikan yang selama ini tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu PJJ. Oke. Nah, ketika PJJ itu terjadi akibat pandemi, jangankan 1 tahun, 6 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya pun kita tidak pernah menduganya kan. Nah, kemudian terjadi itu kita lakukan. Nah, kita ini ke depan ini harus memprediksi kita mau dibawa ke mana, lalu nanti tantangan yang kita hadapi apa gitu. Nah, baru aturan mainnya ditetapkan dan juga program-programnya ditetapkan. Tentu kalau program-program termasuk anggarannya gitu. Tidak, kalau istilah saya tidak ujuk-ujuk gitu. Ya. Jadi maksudnya Pak Kiai dari Hisminu itu menginginkan bahwa pendidikan itu dibangun atas dasar peta jalan yang jelas. Kalau tujuannya sudah jelas, dibikin aturannya. Bukankah begitu? Karena ketika kita membuat undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 11 kalau nggak keliru ya, bagaimana undang-undang yang mengatur bagaimana membuat undang-undang, itu kan ada 5 tahap ya. Yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, kita Undang-Undang Sisdiknas itu kan nggak jelas di tahap berapa itu. Nah, kalau dibilang sudah draft katanya, wow ini baru perencanaan. Padahal itu katanya sudah penyusunan. Kan begitu kontroversinya. Gimana Pak Kiai? Ya, inilah yang kami juga menurut kami ada yang tidak beres di dalam rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Karena penjelasan dari Kemendikbud itu berubah-ubah terus. Ya. Misalnya tadi soal tahapan-tahapan tadi. Sudah ketika kemudian dikritik ini sudah tahap penyusunan, katanya baru tahap perencanaan. Tapi tahap perencanaan sudah nyusun. Dan kami tadinya heran ketika ke Komisi 10 DPR RI itu, Komisi 10 itu urusannya pendidikan antara lain. Komisi 10 tidak tahu soal ini dan tidak
secara resmi belum pernah menerima draftnya. Tapi ketika kemarin Presiden Jokowi mengatakan tidak tahu, ya kami bisa memahami. Jangankan Komisi 10, presidennya aja nggak tahu gimana. Nah, saya yang mencatat begini, Prof, yang berubah-ubah ini misalnya karena tuntutan dari Hisminu ini misalnya saja. Karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu di dalam pasal 17-18 itu kan madrasah itu dalam satu tarikan napas dengan sekolah. Tetapi dalam revisi undang-undang itu, dalam draft yang kami terima, tidak ada lagi madrasah. Yang ada adalah pendidikan keagamaan gitu. Nah, tadinya dijawab oleh Menteri Pendidikan bersama Menteri Agama pada waktu itu, meskipun jawaban keduanya tidak sinkron. Menteri Pendidikan mengatakan diakomodir di dalam lampiran, tetapi Menteri Agama bilang ada di dalam badan tubuh. Jadi tidak sinkron. Nah, kemudian kami masih protes keras kalau lampiran itu kan tidak punya kekuatan hukum. Nah, kemudian terus ternyata kemudian masuk di dalam batang tubuh, tetapi tidak seperti Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 gitu. Nah, sebelum sebelum dikatakan akan ada di lampiran oleh Mendikbud itu, sebelumnya Kepala Balitbang sekarang namanya BSKP Kemendikbud itu nanti akan dibuat dalam aturan turunannya gitu. Nah, waktu itu kan saya protes lagi. Aturan turunan itu harus punya cantolannya begitu. Ada cantolannya gimana? Ya seperti bikin cek kosong saja itu. Jadi semau-maunya menteri yang akan datang mau dibikin apa kayak namanya apa kayak itu. Kan ada ketidakpastian pakai kalau begitu. Kalau saya mencatat kemarin Prof ya, dari respon dari Presiden Jokowi itu memang seperti yang juga saya sampaikan, fokus pada pengembangan sumber daya manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia itu pendidikan yang berkualitas itu mutlak harus. Kemudian beliau juga menyampaikan apresiasinya kepada kami penyelenggara pendidikan yang berbasis masyarakat atau pendidikan swasta ini. Beliau mengatakan peran dan posisi sekolah swasta sangat penting. Nah, dan yang mengagetkan kami itu yang keempat ini, jadi sudah di tengah beliau itu mengatakan itu, beliau menyatakan belum tahu kalau Undang-Undang Sisdiknas ini mau diubah gitu loh. Nah, kemudian Pak Mensesnek yang mendampingi beliau menyodorkan catatan, lalu beliau bilang info dari Mensesnek ini katanya ini sudah sampai dalam tahap harmonisasi. Cepet banget. Nah, kemudian setelah itu tapi melanjutkan responnya hanya dibacakan segitu aja gitu, sekilas gitu. Ini info dari Menteri Segara ini sampai tahap harmonisasi. Lalu beliau juga menyatakan peta jalan pendidikan itu penting dan harus ada lebih dulu. Oh ya, tadi yang ketika merespon belum tahu bahwa ada perubahan Undang-Undang Sisdiknas, beliau juga langsung mengatakan nanti akan saya panggil Mendikbud. Dan kalau perlu dihentikan ya dihentikan, kata beliau. Lalu mengatakan sambungannya itu ya harus ada peta jalan pendidikan lebih dulu. Nah, kemudian juga jangan nanti kalau tidak ada peta jalan itu, jangan nanti setiap ganti pejabat, ganti menteri, ganti kebijakan lagi. Itu kata beliau. Nah, yang menggembirakan kami juga termasuk Hisminu, bahwa Presiden Jokowi setuju kalau guru PPPK itu dikembalikan ke sekolah. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi ini sangat menggembirakan kami. Kami sangat
lega dan kami mengapresiasi Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin itu, apa yang kami sampaikan itu memperoleh respon positif semua dari Presiden Jokowi. Terus kemudian memang sangat membanggakan, Jadi membahagiakan. usulannya gimana Pak Kiai? Usulan teman-teman ketika menghadap Presiden, guru honorer nanti ini kan akan dites 900.000 Pak Kiai. Ya, kalau sudah dites kemudian lulus P3K tidak akan dieksoduskan ke guru negeri biar sesuai pada tempatnya di mana dia mengajar. Begitu kan Pak Kiai? Iya, itu respon Presiden begitu. Setuju karena ini beberapa memang mengajukan usulan dari Muhammadiyah yang diwakili Pak Alfa Amir Rahman, sekretarisnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah itu, kemudian Bu Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI, yang secara eksplisit meminta mengusulkan itu. Saya juga mengusulkan sebenarnya tapi tidak se-eksplisit ya kedua. Ya. Itu Bapak Insinyur David Chandra yang dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia itu juga mengeluhkan itu. Kemudian dari Romo Darmin Bula, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik juga mengatakan hal yang sama. Nah, kalau saya menyatakan harusnya negara itu mensupport pendidikan swasta itu. Nah, baik fisik maupun non fisik itu. Ya. Kalau kemudian guru-guru honorer di PPPK kan itu ya artinya negara tidak mensupport keberadaan pendidikan swasta. Padahal saya sampaikan, Bapak Presiden perlu saya sampaikan bahwa yang bergabung di Disminu itu 2/3-nya itu madrasah. Dan madrasah itu ada di pelosok-pelosok di daerah 3T yang tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, ini perlu disupport meskipun guru-guru sekolah yang ada di daerah 3T itu mungkin kalau ikut seleksi PPPK tidak lolos juga. Tapi kami punya banyak catatan, ada data berapa banyak guru-guru di sekolah kami ini yang lolos PPPK. Oh, ya, mudah-mudahan ada afirmasi untuk guru honorer yang ada di pelosok-pelosok Pak Kiai, sehingga mereka lebih pasti masa depannya gitu. Ini sebenarnya begini, Prof, kalau saya sejauh yang saya pahami dari aturan perekrutan guru PPPK ini, sebenarnya memang kan yang akan direkrut itu guru honorer. Sementara di kami ini ada sebenarnya guru tetap yang memang sistem penggajiannya itu honor gitu loh. Tetapi mereka sudah punya komponen tetap di dalam honornya itu gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai guru honorer gitu. Ini menurut kami meleset. Sementara harusnya itu yang di PPPK-kan itu adalah guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ketika guru-guru kami yang lolos PPPK yang kemudian dipindah ke negeri, itu kan jadinya itu merugikan dua pihak itu. Satu pihak sekolah swasta seperti yang tergabung di kami juga, tergabung di Muhammadiyah, tergabung di Kristen, tergabung di Katolik. Karena itu diambil, dan umumnya yang lolos PPPK ini guru-guru yang baik. Nah, kami kehilangan guru-guru yang baik. Pihak lain, guru-guru honorer yang di sekolah negeri itu dirugikan. Karena itu kami mengusulkan kalau perekrutan guru PPPK ini, satu, kalau
memang dari sekolah swasta dikembalikan ke sekolah semula, dan untuk di sekolah negeri itu ya rekrutlah guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri gitu. Oke, ya baiklah Pak Kiai, mudah-mudahan ini menginspirasi kementerian, menginspirasi pengambil kebijakan di daerah supaya guru honorer ini cepat selesai dan penyelesaiannya itu tidak menimbulkan masalah. Kalaupun di PPK kan silahkan, tetapi jangan menimbulkan dislokasi sumber daya guru sehingga swasta menjadi rugi, negeri juga menggusur honorer yang ada di sana. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya di suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.